Ini 8 menit, sebetulnya banyak saya mau saksi sih, cuma dikasih waktu 8 menit, jadi saya pilih-pilih mau yang mana. Coba saya short introduction dulu ya, saya lahir Jakarta, punya istri 1, anak 3, perempuan dan perempuan, puji Tuhan. Ya, dapat perempuan. Ya, kemarin baru menikah 1 yang dewasa, 4 Mei. Ya, ya jadi saya benar, nanti saya mau share tentang anak-anak saya juga. Di migrasi ke Sydney, itu saya dapat PR dari 90 waktu saya lepas ke kuliah di sana, kerja di sini, lalu menikah, baru setelah anak-anak lahir, umur 3 tahun, baru semuanya kita borong ke sana. Karena kalau punya anak di Australia, itu istri kasihan. Kita sama suami berangkat pagi kerja, pulang, ya, nonton TV, bangun tidur, besok berangkat lagi pagi-pagi kan selesai. Istri tiap hari harus repot urusin rumah kan. Jadi saya decided pas anaknya kecil 3 tahun kita pindah ke Australia. Kebetulan waktu pindah Australia juga udah mujizat, saya kan dari Sinarmas ini kan bagian procurement sama IT. Nah itu 4 bahasa lah itu procurementnya. Jadi akhirnya sama Pak Frankie dipindahin ke Smart karena dia mau buka telco. Nah itu pergumulan. Tapi saya lihat bahwa itu ada rencana Tuhan di sana. Dari tadinya saya di IT, lalu saya dipindahkan ke telco, itu proses saya keluar dari comfort zone, belajar ilmu baru. Tapi ternyata waktu saya pindah ke Australia, telco ini yang saya dipaksa jual. Saya di hire perusahaan di Israel, tapi di Sydney, jadi dia punya head office-nya di Sydney, regional office-nya, tapi head office-nya di Israel, di Tel Aviv. Ya, saya sering beberapa kali berangkat Tel Aviv, terutama dalam business planning ya, karena kan saya pegang ininya, saya marketing dari bagian regional Asia Pasifik. Setelah itu saya di hire ke Huawei, dia berangkat boyong lagi keluarga, baru 3 tahun, 4 tahun di Sydney, pindah lagi ke Shenzhen. Nah di sana saya juga pegang worldwide, dia sering traveling, tinggalin istri sama anak di Shenzhen. Baru anak pertama kembali lagi setelah 7 tahun saya di sana, 6 tahun lah, mereka 6 tahun, saya 7 tahun, kembali ke Melbourne. Ya, sekarang saya di Melbourne. Sebenarnya saya punya konsultan untuk IT dan bisnis. Ya, tapi kemarin teman saya, dia minta bantuan saya untuk sales dan marketing di bidang ini, Topstar Transport. Dan saya lihat ada bagus sih bisnisnya, karena kita pakai banyak orang Indonesia, jadi kita banyak bantu. Kalau saya sebagai konsultan IT dan bisnis itu kan saya independen sendiri ya. Emang tujuan saya mau retired, phasing out ya kan. Tapi pas saya lihat di bisnis teman saya ini, dia hire banyak orang-orang Indonesia, saya pikir ini saya waktunya juga bahwa bagaimana ilmu saya yang dapat dari sisi sales marketing, saya bantu. Tadi mereka fokusnya di tour and tourism, tapi saya bantu mereka di sisi sekolah, gereja, sama government. Ternyata demandnya banyak juga untuk transport ya. Karena kalau tourism kan up and down ya, tergantung season, tergantung juga apakah ada pandemi lagi kan. Kalau yang sekolah, government sama gereja kan itu rutin. Jadi kita bisa prediksinya lebih gampang kan untuk ke depannya. Kalau tourism kita nggak bisa prediction. Kita invest di kendaraan, tiba-tiba COVID, kan gitu. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Sekarang kembali kesaksian saya, itu background introduction saya. Kebetulan ini tentang Roh Kudus ya, Pentakosta turun ya. Jadi saya kesaksian tentang Roh Kudus saja, Pentakosta. Mungkin kalau yang tahu bahwa setelah Yesus terangkat, bisa minta ayat nggak ya? Nggak bisa ya? Oh ya, itu yang 11 apa ya? Rasul 1:11. Tapi nggak apa-apa, saya singkat aja deh, saya baca sidai deh. Yang mengatakan bahwa kamu kan waktu Yesus terangkat itu ibu-ibunya kayak ayam kehilangan pala kan, bingung semua kayak nggak nyangka kan. Lalu malaikat berkata bahwa kamu akan melihat dia turun lagi kan. Ya. Itu yang dinubuatkan bahwa nanti akan kiamat Yesus akan turun lagi. Itu memang ada nubuatan itu. Nah, Rasul Yohanes mengatakan itu bahwa Yesus di awan-awan, gitu kan. Yang lain kita bangkit menyambut dia kan. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau kita percaya di perjanjian lama, itu yang namanya malaikat itu tidak pernah profesi. Jika dia berkata ke seorang, malaikat itu pembawa pesan, ya, membawa pesan dari Tuhan, membawa pesan. Dia nggak bisa profesi, Roh Kudus yang bisa profesi, Tuhan atau Yesus yang bisa profesi. Jadi, kalau dia bicara saya ini dengan Dr. Harry, akan terjadi ke dia tidak lama berselang kemudian. Seperti yang dilakukan ke Maria, ke Yusuf, ke Musa, semua baca jajan. Benar kan? Kalau malaikat ngomong ke seorang,
Pasti terjadi ke orang itu tidak lama kemudian. Benar ya? Jadi waktu malaikat mengatakan kalian akan, kan 120 orang tuh, kalian akan melihat dia turun seperti itu. Ternyata enggak kan? Ternyata 10 tahun kemudian, waktu Roh Kudus dari langit-langit turun, itu sama seperti Yesus. Karena malaikat itu makhluk roh ya. Waktu Yesus terangkat, murid-muridnya melihatnya secara tubuh kemuliaan kan, tapi malaikat melihat roh. Dan waktu Roh Kudus itulah, itu pengenapan yang malaikat kata itu. Nah ini kita secara dogma memang tidak, pengajaran tidak sesuai. Tapi coba pikirkan, itu kan salah satu yang saya lihat bahwa ternyata Roh Kudus itu penting. Sangat penting, itu janji. Jadi wajib, kalau orang Kristen menurut saya itu wajib. Bukan hanya cuman ajaran atau dipercaya aja, harus dipraktekkan. Jadi dulu waktu Benny Hinn datang kemari, saya tuh maju ke depan, karena keluarga-keluarga saya sudah terima Roh Kudus, saya doang belum. Saya maju ke depan, waktu di tebas begini kan semua pada rebah semua tuh. Saya lihat kiri kanan, semua pada rebah, cuma saya sendiri berdiri tegak. Itu yang lagu yang walau berdiri 1000 di sisiku dan 1000 di kananku, itu benar-benar terjadi yang rebah, karena saya berdiri sendiri. Sampai akhirnya saya bilang, benar gak sih ini? Dan tapi saya komitmen tahun 2000, tepat saya ingat sekali bahwa saya berpuasa. Saya bilang, kalau istri saya nanya, berapa lama puasanya? Saya bilang, selamanya sampai saya terima Roh Kudus. Itu komitmen saya bayar harga, saya puasa. Tapi benar itu 10 hari saya terima Roh Kudus, itu benar yang Pentakosta itu benar. Coba lakukan aja deh. Asal kalau yang belum terima, lakukan, sungguh-sungguh. Saya sama istri memang setiap hari kan sebuah keluarga, jadi kita puji-pujian tiap malam. Ya kebetulan lagi di kamar mandi itu ya. Kebetulan waktu itu saya lagi bimbang tentang, saya kan dari tahun 90-an saya udah baca Al-Quran. Memang saya suka baca, karena kebetulan tahun 90-an, 80-an, 88 gitu kan, karena saya di Sydney, itu ada translatean bahasa Inggris. Jadi saya baca, saya suka kan. Kalau di Indonesia kan kurang lebih baru diperbolehkan 92, 93 tuh baru bisa boleh translate bahasa Indonesia kan. Kalau saya 88 udah mulai baca tuh. Jadi di satu sisi saya belajar itu untuk menyerang, tapi di satu sisi itulah saya bilang, kalau niat kita jahat, membaca niat mencari perbedaan, itu akhirnya iblis pakai pedang satu lagi, mata dua untuk menyerang kita. Itu menggoyang iman saya. Benar gak ya Yesus itu Tuhan? Jangan-jangan ini yang benar. Awalnya saya pakai untuk menyerang kan, karena saya mencari perbedaan kan. Ternyata dia menyerang saya juga kan. Wah, akhirnya itulah salah satu saya di kamar mandi itu, saya lagi merenung itu tuh. Tiba-tiba istri saya dengar lagu puji-pujian. Nah, lalu saya, karena dari keraguan itu, saya memuji. Tiba-tiba saya dengar lagu itu, saya memuji. Pas saat memuji itu, tiba-tiba saya berlutut dan mengaku Yesus itu Tuhan. Itu terjadi. Jadi keraguan saya dijawab sama Tuhan. Tiba-tiba seperti diguyur, saya dikasih pengetahuan apa yang misteri-misteri, apa yang Al-Quran, ya terutama tentang Islam. Sampai sekarang saya termasuk orang yang saya akuin, kamu agama apa? Saya bilang, saya Kristen Islam ya. Orang kaget. Kenapa? Karena Islam itu kan sebenarnya katanya bagus. Kalau kedua bahasa Arabnya, cuman kan Islam itu katanya kan damai. Orang yang percaya beriman kepada Tuhan, ya cuman diborong sama mereka aja kan. Padahal sebenarnya kalau itu bagus, kata yang bagus lagi. Ya itu aja poin saya. Jadi selama hidup saya, terutama waktu saya di Sydney, saya mau cerita tentang anak saya kan home loan, saya kan first single income. Dan memang sudah kebiasaan saya ini, jadi saya first income, saya mesti beli insurance, saya nggak mau saya meninggal, saya meninggalkan utang ke anak-anak saya, kan masih kecil kan, waktu saya pindah ke Sydney. Nah lalu waktu saya udah siapin nih, life insurance A, B, dan C kan, lalu kita berdoa. Yang sudah kebiasaan saya sama istri saya, bukan hanya minta berkat kita doa, tapi waktu kita spending, kita minta Tuhan selalu gitu. Waktu saya ke Australia, kita doa apa perlu kita ke Australia, dan salah satunya itu, tiba-tiba Tuhan nggak jawab. Bukan tiba-tiba dia nggak jawab. Saya bilang, ya udah kalau gitu kita tunggu aja besok atau gimana. Waktu saya tidur, Tuhan jawab, audible ya, aku akan I will take, bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris, I will take care your daughters, nah, gitu. Lalu ada statement keduanya, they will serve me well. Jadi yang pertama ini menjawab pertanyaan saya kan kekhawatiran saya, anak-anak saya nanti kalau saya meninggal gimana kan cuma kasih life insurance. Saya bilang sama istri saya juga dia konfirmasi, dia setuju bahwa nggak perlu beli life insurance.
Tapi yang statement kedua ini baru bisa saya lihat jawabannya 20 tahun kemudian. Jadi anak saya kan ambil dokter. Siapa sih nggak orang tua yang bangga ya ambil jalur dokter. Jadi di Australia itu ada jalur, ada Bachelor of Medicine, Master of Medicine, baru Doctor of Medicine. Jadi ada 3 tahap. Bisa langsung, ada bertahap gitu. Anak saya ambil yang bertahap. Dan waktu dia mau ambil Master of Medicine, tiba-tiba Tuhan suruh dia belok ambil Master of Theology. Itu pergumulan. Dia bergumul, kita orang tuanya bergumul. Iya, kita nggak mau. Tapi memang udah sampai kita doa, udah konfirmasi segala macam, sampai kita belajar kitab, pengetahuan manusia, hikmat manusia sia-sia, carilah dulu hikmat Tuhan. Saya jelas tahu itu jelas banget kan. Saya kan sering keluarga doa altar dengan anak-anak juga walaupun dia dewasa juga. Kalau dia dewasa waktu kecil tiap hari, kalau dia dewasa 3 kali, 2 kali lah paling ya. Kalau pada sibuk semua kan seminggu. Nah, itu jawabannya itu. Tapi kita lihat bahwa semua sejak diambil itu, adik-adiknya semua sejak ambil bachelor, akhirnya mereka ambil, tujuannya Master of Theology, cuma ambil setahun doang. Adik-adiknya semua yang 2, itu 3 kan. Itu baru saya lihat bahwa mereka yang tadinya anak saya yang kedua, yang bahasanya lambat, waktu dia TK, SD belajar bahasa tuh lambat, sampai guru uji bilang ke istri saya, Bu tolong di rumah diajarin eja dong. Tapi waktu dia sekarang melayaninya, translation dari bahasa Chinese ke bahasa Inggris ke bahasa Chinese, terus juga kadang bahasa Indonesia. Luar biasa, kalau saya lihat gini, luar biasa Tuhan. Itu memang Tuhan pakai, kalau enggak, itu dia kelemahan disempurnakan sama Tuhan kan. Kalau itu kan, dan banyak lagi saya lihat gitu kan, anak saya yang pertama juga dia lepasin itunya, dia sambil nangis, teman dia belajar untuk setia. Salah satunya waktu dia sharing ke komselnya dia kan karena waktu ke Cina juga kan memang Tuhan yang suruh kita ke Cina. Kita nggak mau. Karena saya kerja di perusahaan sales, sudah dipercaya, saya nggak perlu masuk ke kantor, kan. Tiba-tiba suruh ke Huawei, saya tolak. Tapi istri dengan suara bahwa Tuhan mau siapkan anak saya belajar bahasa Chinese. Baru saya lihat sekarang hasilnya, karena bahasa Chinese dan banyak student Chinese, komsel anak saya berkembang setahun, kan mesti maksimum 20 ini mesti split 2 kan, jadi 10. Dia split setahun bisa 5 kali. Jadi sekarang tadi dia cuma kepala komsel, sekarang dia pegang apa ya, kayak presiden regional di city gitu, jadi buat student. Saya lihat bahwa memang ada rencana Tuhan itu bahwa untuk anak-anak saya, tapi terutama ya kita tunduk dulu ya. Nah, itu. Yang kedua ya kita harus peka. Di mana kita bisa mengatakan bahwa banyak teman-teman saya apa sih kerajaan Allah? Ya kerajaan Allah menjadi raja. Lalu kalau Allah menjadi raja harus memerintah hidupmu. Bagaimana kamu tahu keinginan raja Tuhan? Kamu kalau nggak mendengarkan suara Tuhan, itu ya poinnya sih. Ya, tadi saya sharing kan di mana saya spending aja saya tanya Tuhan, apalagi bisnis. Itu aja. Terima kasih.